Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narul Hezananda dari Institut Kesehatan Mitra Bunda Batam dengan prodi S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan. NIM saya 616080620049. Hari ini kita akan membahas tentang konsep media sosial dalam pelayanan kebidanan. Yang pertama yang kita bahas adalah pengelolaan media sosial dalam pelayanan kebidanan. Media sosial adalah sebuah media yang dimana para penggunanya bisa dengan baik mengaksesnya. Dalam pelayanan kebidanan, pasien menggunakan media sosial dan akan merasa lebih mudah dalam mengaksesnya. Pasien juga akan merasa bahwa media sosial memungkinkan mereka lebih siap ketika bertemu dengan bidan sehingga tahu mana pertanyaan yang harus didiskusikan. Selanjutnya ada tinjauan etika dalam penggunaan media sosial. Melalui jejaring sosial atau media sosial banyak manfaatnya. Salah satunya adalah dapat menghemat waktu dan biaya. Kita diberikan kebebasan dalam mengaksesnya. Namun bukan berarti kita bisa semena-mena dalam menggunakannya. Media sosial juga memiliki batasan-batasan etika penggunanya, yang mana boleh kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Selanjutnya ada etika dalam penggunaan media sosial. Yang pertama ada etika dalam berkomunikasi. Sering kita temukan kata-kata kasar yang muncul di media sosial kita. Baik dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Sebaiknya dalam melakukan komunikasi, kita menggunakan kata-kata yang layak dan sopan pada akun-akun jejaring sosial kita yang kita miliki. Pergunakan bahasa yang tepat dengan siapa kita berinteraksi. Yang kedua ada hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Yang ketiga ada cross-check kebenaran berita. Pengguna jejaring sosial media dituntut untuk cerdas dalam menangkap sebuah informasi. Bila ingin ikut menyebarkan informasi tersebut, ada baiknya kita melakukan cross-check dan kebenaran informasi terlebih dahulu. Yang keempat, menghargai hasil karya orang lain. Saat kita ingin mengunggah hasil karya orang lain, ada baiknya kita mencantumkan nama pemilik dari berita tersebut dan mencantumkan sumber informasi sebagai bentuk penghargaan untuk hasil karya seseorang. Dan tidak melakukan mengcopy paste tanpa memberikan sumber informasi tersebut. Yang kelima, jangan terlalu mengumbar informasi pribadi Anda. Dalam menggunakan jejaring sosial, ada baiknya kita sebagai pengguna harus bijak dalam menyebarkan informasi atau privasi kita. Dan kita harus tahu mana yang perlu kita sebar dan mana yang tidak. Selanjutnya ada ciri-ciri profesional. Ciri-ciri jabatan profesional adalah pelakunya secara nyata dituntut cakap dalam bekerja, memiliki keahlian sesuai tugas-tugas khusus serta tuntutan jenis jabatannya. Yang kedua, kecakapan atau keahlian seorang pekerja profesional bukan hasil pembiasaan atau latihan rutin yang terkondisi, tetapi perlu memiliki wawasan keilmuan yang mantap. Jabatan profesional menuntut pendidikan. Selanjutnya, pekerja profesional dituntut berwawasan luas sehingga pilihan jabatan serta kerjanya harus disadari oleh nilai-nilai tertentu sesuai jabatan profesinya. Selanjutnya, ada jabatan profesional perlu mendapat pengesahan dari masyarakat atau negaranya. Jabatan profesional memiliki syarat-syarat serta kode etik yang harus dipenuhi oleh pelakunya. Ini menjamin kepantasan berkarya dan sekaligus merupakan tanggung jawab profesional. Selanjutnya ada perilaku etis dalam komunikasi media sosial. Pengertian perilaku etis adalah bila bidan menampilkan perilaku pengambilan keputusan yang etis dalam membantu memecahkan masalah klien. Ada dua pendekatan yang bidan lakukan dalam pemecahan masalah dalam asuhan kebidanan, yaitu yang pertama pendekatan berdasarkan prinsip, pendekatan berdasarkan asuhan atau pelayanan. Perilaku etis profesional, bidan harus memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan asuhan kebidanan yang berkualitas berdasarkan standar perilaku yang etis dalam praktik kebidanan. Pengetahuan tentang perilaku etis dimulai dari pendidikan bidan dan berlanjut pada forum atau kegiatan ilmiah baik formal dan non-formal dengan teman, sejawat, profesi lain maupun masyarakat. Selanjutnya, ada unsur-unsur dalam pelayanan profesional. Yang pertama ada pelayanan yang berlandaskan sikap dan kemampuan profesional. Selanjutnya ada ditunjukkan untuk kepentingan yang menerima. Maksudnya, kita tidak bertele-tele dalam menyampaikan dalam memberikan pelayanan. Selanjutnya, pelayanan yang diberikan serasi dengan pandangan keyakinan profesi. Selanjutnya, memberikan perlindungan bagi anggota profesi. Kriteria perilaku profesional yaitu ada bertindak sesuai keahliannya. Maksudnya, jika keahlian kita dalam kebidanan, kita tidak boleh melakukan keahlian yang di luar dari kebidanan. Yang kedua, bidan harus berlaku jujur. Yang selanjutnya, seseorang yang profesional tidak memberikan janji yang berlebihan. Selanjutnya, perilaku profesional yaitu bermoral tinggi.
Lalu ada tidak melakukan tindakan coba-coba. Maksudnya jika kita adalah perilaku profesional, kita tidak boleh melakukan tindakan yang dicoba-coba. Jadi kita harus sesuai dengan ilmu yang ada. Selanjutnya, tidak melakukan tindakan yang semata-mata. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.